Kasus korupsi mulai bermunculan setelah 100 hari kerja Prabowo Gibran. Ini bisa jadi ujian buat Presiden Prabowo untuk membuktikan kalau benar-benar gak ada kata ampun buat koruptor di eranya. Saat ini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri lagi mengusut kasus dugaan korupsi di PT PLN Persero. Kerugiannya ini gak tanggung-tanggung, mencapai 1,2 triliun rupiah. Wow! Kasus yang diselidiki adalah proyek mangkrak pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU-1 di Kalimantan Barat. Ironis banget ya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat malah jadi sumber masalah. Tapi tunggu dulu, kasus ini bukan satu-satunya yang lagi disidik Kortas Tipikor. Masih ada 3 kasus lain terkait PLN yang juga lagi ditelusuri polisi. Bayar. Salah. Sabar. Kalau kita lihat kasus korupsi di Indonesia ini kayak liga sepak bola ya kawan, inilah. Ada yang di papan atas, ada yang di papan tengah, ada juga yang baru muncul. Dan sekarang posisi puncak kayaknya sih dipegang kasus blending Pertamax ya. Dengan kerugian negara ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Ini jadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Wow, ya iyalah. 193,7 triliun. Kasus korupsi besar ini seringkali jadi angin lalu, apalagi kalau udah melibatkan pejabat tinggi negara. Gak heran ya kalau para koruptor ini susah banget ditindak. Pakar kebijakan publik Trubus Rardiansyah juga menyoroti hal ini. Ada perubahan di masyarakat. Masyarakat kita sekarang menuntut demokratis, terbuka, transparan, akuntabel, kemudian evaluatif. Itu masyarakat kita. Dan partisipatif. Itu masyarakat kita maunya seperti itu. Tetapi pemerintahnya itu rupanya orang-orang yang duduk di pemerintah kita multi partai, Mbak, sulitnya itu. Jadi tidak satu partai. Kalau seperti di Tiongkok, kenapa di Tiongkok itu memberantas korupsi bisa ya? Karena partainya cuma satu. Dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus malah menghimbau masyarakat untuk tetap setia pakai BBM dari Pertamina. Loh Pak, kita udah dikecewain, masa sih harus bertahan? Kalau di hubungan nih Pak, ini namanya toxic relationship. Biar makin seru, kita lihat yuk tanggapan netizen soal kasus ini. Di komen yang pertama ada @ririfs08. Rakyat disuruh mencintai produk sendiri. Pemimpinnya aja nggak mencintai rakyatnya. Tuh contohnya pada korupsi berjamaah kan kalian. Rakyat kalian susah, kalian malah hidup senang dengan bergelimang harta. Nah itu salah satu contoh ya, dan betul juga nih yang diutarakan oleh Riri FS08. Sementara dari Rinin Tanita, lah maksa, suka-suka kita dong Pak, lagian produknya dikorupsi negaranya sendiri sih. Iya nih benar ya, gimana kita mau cinta orang dikorupsi sama orang dalam juga. Sementara ada juga nih yang mengutarakan perasaannya dari @njupk. Cuma itu yang kami punya, yaitu rasa. Rasa tak percaya lagi kalau sudah dibohongi. Dan sementara itu Jaksa Agung berencana menerapkan hukuman mati buat para tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Alasannya, karena korupsinya ini terjadi saat pandemi COVID-19. Nah, menurut kalian hukuman yang paling pas buat koruptor kayak gini apa? Drop ya pendapat kalian di kolom komentar.